Hola bestinya kata Ani. Besti, setelah sebelumnya Kejati sudah mengumumkan perihal P21 kasus Nikita Mirzani, kemarin giliran pihak Polda nih yang mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut. Sementara itu, adanya kekecewaan yang pernah diungkapkan kubu Reza Gladys perihal dua saksi yaitu DRO dan DRS yang belum juga dipanggil lagi, mengingat dalam laporan Reza Gladys menurut kuasa hukumnya terdapat gak cuma 2 nama, tapi ada 4 nama. Nah, Agustinus Nahak selaku praktisi hukum angkat bicara nih perihal hal tersebut, di mana ia mengatakan perihal status saksi yang belum tentu aman. Apa ini maksudnya? Nasib DRO dan DRS bakal keseret ya Besti? Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Kemudian penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi, disepakati untuk pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu disepakati besok lusa, hari Kamis tanggal 5 Juni. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter Polda Metro Jaya dan itu langsung selesai pemeriksaan. Ya. Dokter Sambo, status mereka sebagai saksi atau masih terlapor? Ya kalau masih saksi ya masih belum lah. Kalau orang masih saksi kan kecuali dia sudah naik penyidikan, sudah menjadi tersangka. Gitu. Kalau masih menjadi saksi kan tidak ada masalah. Mungkin dia hanya diberikan minta kesaksiannya saja tentang proses yang berjalan. Kan. Tapi berarti yang kita P21 nggak menutup kemungkinan juga dua saksi tersebut juga bisa jadi tersangka bagaimana? Jadi kalau menurut saya nanti polisi kan pasti akan melihat apakah saksi-saksi ini berpotensi juga jadi tersangka atau tidak. Apakah ada alat bukti yang menjurus kepada dua saksi ini? Saksi itu belum tentu aman juga. Bisa saya saksi jadi tersangka loh, jangan salah. Tapi kalau memenuhi dua alat bukti yang nanti polisi lihat bahwa oh ini ada niat jahatnya nih kan. Oh ini ada alat bukti yang mendukung bahwa yang bersangkutan ternyata ikut merancang kejahatan itu. Oh ternyata yang bersangkutan ikut juga menikmati hasil kejahatan. Kan itu yang akan dicari kepolisian. Nah, belum tentu aman juga Besti, tapi belum tentu juga nggak aman, tergantung hasil penyelidikan. Tapi yang pasti melalui akun Instagramnya, Dr. Oki Pratama justru terlihat santai bersama sang anak yang kini semakin menggemaskan. Melalui akun Instastory-nya, ia membagikan kebersamaannya dengan sang anak sematawayangnya tersebut. Dan setali 3 uang dengan Dr. Oki, Doktif pun melalui akun TikTok-nya tidak terlihat mengunggah video perihal P21 Nikita yang akan segera siap dilimpahkan. Doktif pun justru terlihat tengah sibuk dengan kasusnya dan Dr. Richard Lee. Bahkan dalam video yang beredar di sosial media, Doktif yang diduga tengah membaca komentar warganet perihal ia sebagai saksi diberikan reaksi yang menohok sama Doktif. Kalau kayak gini apa karena keduanya emang pede gak bakal naik status ya Besti? Bakal tetap saksi aja gitu maksudnya. Siapa yang sayang Dedi? Oke. Siapa yang sayang sama Mami? Ore. Sudah turun lagi tangannya. Oke. Siapa yang sayang sama Dedi? Siapa yang sayang sama Dedi? Angkat tangan. Siapa yang sayang sama Dedi? Oh, Mami. Kiss bye dulu nak. Kiss bye. Oh, Rami. Ini apa nih? Oh. Apa ini? Oh, apa ini? Terkhusus buat Richard Lee sama Hans Pranata. Dokter dapat info barusan dari orang terdekatnya, Kartika Putri. Karena Kartika Putri juga sebel sih ngeliatin kenapa sih kalian ini dolim banget sama orang-orang kecil. Ingat ya, Kartika Putri udah maafin loh. Kamu Cat, Hans. Kalian utik-utik lagi masyarakat yang kecil begitu. Nggak bisa. Dengerin ya, sebentar lagi Katut bakalan naikin Prapit pra peradilan. Ancaman hukumannya berapa? 7 tahun, Cat. Hans, kamu loh pelaku utamanya, Hans. Siap-siap ya nemenin bos kamu di dalam. Seru deh, guys. Doktif bakal dipanggil untuk mempertanggungjawabkan saksi yang mengaku sudah ditangkap.
cuy. Terus cuy gitu. Masih aja kalian masih otaknya nggak dipakai. Si Willy, kamu dibayar berapa sih? Nggak bakalan. Siapa? Apa urusannya Sarul? Hah? Sarul mau ngarang cerita apa lagi? Apa lagi kamu Sarul? Hah? DRL udah ngarang tuh cerita, istrinya udah bilang nggak ngaku sampai nangis-nangis tadi bilang. Hah? Nggak bakalan datang, paham nggak? Baiknya gimana? Ngalah-ngalahkan cuy sekarang. Nah, di sisi lain, Besti Nikita dalam akun Instagramnya terlihat mengunggah ulang video story di mana dalam unggahannya tersebut terlihat tentang diduga Julianus yang merupakan kuasa hukum RG yang ternyata mengidolakan Nikita Mirzani, Besti. Tak hanya satu, dalam story Instagram lainnya Nikita juga terlihat mengunggah ulang sebuah cerita diduga merupakan warganet yang menceritakan dan memunculkan sosok pria diduga mirip sama Julianus, di mana dalam cerita yang dibagikan ulang tersebut diduga sosok pengacara tersebut telah menerima uang senilai 250 juta. Waduh. Nah, gimana ya jawaban Julianus sendiri atas berita yang beredar tersebut? Apakah jadi hal yang menakutkan karena sampai ada di unggahan ulang di story Nikita Mirzani, di mana ada sosok beberapa pria dan salah satunya yang diduga pengacara yang mirip dengannya dan diduga telah menerima uang senilai 250 juta namun diduga dianggap tidak bekerja, bahkan disebut tidak bertanggung jawab atas kasus kliennya. Salah saya itu namanya Jaya Pasaribu, ya Jaya Pasaribu. Ya saya ulangi ya, Jaya Pasaribu. Dia melaporkan itu sebenarnya bukan saya, ya bukan saya, tetapi tim kita yang di kampung di Tanah Karo ya. Dan kalau misalkan terhadap dana yang disampaikan itu kan jasa kuasa hukum, ya. Jadi setiap kuasa hukum itu bekerja dengan adanya jasa akses fee seperti itu. Dan kemudian kalau dikatakan kami itu tidak bekerja, itu salah. Dan beliau sudah melaporkan kami, ya tim kami di Polres Tanah Karo. Nah, nanti kita akan buktikan. Tetapi pada prinsipnya adalah pertama di dalam surat kuasa itu namanya tidak ada. Yang kedua bahwa tim kita sudah bekerja, ya bekerja, tetapi karena klien kita sebelumnya itu tidak dapat membuktikan, ya apa yang disampaikan ada seperti saksi dan surat, sehingga ini laporan dia dihentikan. Dia ketiga kan di Polres Tanah Karo, ya kalau kita tidak mau repost ya namanya istilahnya. Ya hati-hati juga, kami akan keberatan terhadap itu, karena yang pasti terhadap yang dituduhkan kepada kami, khususnya saya itu tidak benar. Ya. Ada satu pepatah orang tua, ya, yang sampai sekarang saya pegang, semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya. Nah artinya tidak ada yang akan dijolok di bawah. Yang dijolok itu di atas, ya. Saya tidak perlu tafsirkan lagi tuh. Yang dijolok itu di atas. Nah kalau sekarang saya dijolok ya tafsirkan sendiri, karena posisinya di mana sekarang. Nah, seperti itu. Udah dilaporin cenah Besti, gak terima tuh kuasa hukum RG. Anyway, bahas soal kuasa hukum, Agustinus Nahak yang juga merupakan praktisi hukum dalam wawancaranya bersama para awak media ternyata justru memiliki pandangan kalau Nikita bakal bebas lantaran ia menilai pada kasus ini dianggap cukup lemah karena pihak Nikita yang dicari lebih dulu. Kalau saya sih melihat bahwa kemungkinan besar Nikita bisa bebas. Atas dasar apa, Bang? Ya, dari pertimbangan hukum saya sebagai praktisi boleh dong. Iya. Karena memang dari awal saya lihat bahwa lemah sebenarnya. Nikita itu kan bukan orang yang secara aktif
menghubungi si pelapor untuk menyerahkan duit tersebut. Kalau orang menyerahkan duit, pasti kan ada sesuatu yang dia butuhkan. Tapi kalau dia tidak butuh apa-apa, pasti kan dia sukarela dong. Berarti dia kasih hibah, dia kasih hadiah, itu boleh. Tapi kalau dia menyerahkan duit, pasti ada sesuatu yang diminta dari kita, kan gitu. Apakah dipenuhi atau tidak? Masa tiba-tiba uang sebesar itu diserahkan ke seseorang? Apa yang melatar belakang itu apa? Lalu yang aktif yang meminta siapa? Lalu waktu menyerahkan itu ada nggak kekerasan? Ada nggak ancaman dan lain sebagainya? Dan ini harus dibuktikan secara fisik. Makanya saya bilang nanti di pengadilan pihak lawyer Nikita buktikan lewat ahli, lewat saksi yang dihadirkan, lewat alat bukti yang mendukung supaya Nikita bisa dibebaskan. Nah Besti, melihat polemik kasus hukum Nikita atas laporan Reza Gladys, kira-kira senggak sabar apa nih kalian menunggu sidangnya digelar dan mereka dipertemukan? Dan apakah DRO dan DRS akan hadir sebagai saksi lagi dalam sidang tersebut nantinya? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.